Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmi dengan NIM 20230501010102. Kali ini saya akan membuat video materi mengenai manajemen investasi syariah dan rencana investasi syariah. Materi kedua, investasi pada perbankan syariah. Materi ketiga, investasi dan pasar modal syariah. Materi keempat, manajemen investasi dan pasar modal syariah. Materi kelima, manajemen risiko dan investasi syariah. Nah, materi yang pertama tadi itu saya akan membahas manajemen investasi syariah dan rencana investasi syariah. Manajemen investasi syariah adalah kegiatan mengelola dana milik nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk pengelola portofolio saham syariah, sukuk, reksadana syariah, dan efek syariah lainnya. Adapun larangan-larangannya, yang pertama, tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal, tidak boleh berdarar merugikan, tidak boleh judi, riba, dan kecurangan. Untuk media layak investasi itu yang pertama menghitung persentase keuntungan dan modal ABI, yang kedua menghitung nilai bersih keuntungan masa depan, yang ketiga menilai bersih nilai masa depan NPV. Nah, adapun jenis-jenis investasi dalam sistem syariah, yang pertama, deposito atau tabungan ke bank syariah, menggunakan akad mudharabah atau wadiah, dana dikelola sesuai dengan syariah. Yang kedua, pembiayaan usaha tertentu, investasi melalui pembiayaan usaha halal dengan bagi hasil. Yang ketiga, saham perusahaan sesuai dengan syariah, saham yang lolos screening syariah bebas riba haram. Yang keempat, reksadana syariah, portofolio investasi kolektif dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Nah, pada rencana investasi syariah, langkah strukturnya untuk mencapai tujuan finansial sesuai prinsip syariah tanpa riba, gharar, dan maisir, di mana ada jangka pendek, kurang lebih 6 bulan tabungan darurat, deposito syariah. Yang kedua ada jangka menengah, 1-3 tahun, reksadana atau emas. Yang ketiga, jangka panjang, kurang lebih dari 3 tahun, seperti saham syariah, sukuk, properti. Langkah membuat rencana itu, yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Yang kedua, pilih instrumen halal. Yang ketiga, diversifikasi portofolio. Yang keempat, evaluasi berkala. Memilih jangka waktu investasi yang pertama ada 3 tadi itu. Yang pertama jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, untuk investasi pada perbankan syariah untuk materi kedua, di mana perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat. Bank syariah menjalankan kegiatan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, menghindari riba, gharar, dan maisir, serta menyediakan berbagai instrumen investasi yang sesuai syariah. Nah, perbankan syariah menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1998, lembaga yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit berdasarkan prinsip syariah Islam, bukan bunga melainkan bagi hasil mudharabah dan jual beli murabahah. Nah, karakteristik investasi perbankan syariah itu, yang pertama, modal dan keuntungan ditentukan oleh penyedia kepada pendiri. Yang kedua, harus tetap tepat mengatasi keputusan investasi yang halal. Nah, untuk fungsi dan produk investasi perbankan syariah itu, yang pertama ada fungsi dari perbankan itu berfungsi sebagai pengumpulan dana dari masyarakat, berfungsi sebagai lembaga penyalur dana kepada masyarakat, menyediakan layanan jasa keuangan sesuai syariah, memberikan denda wajar dan tidak ribawi. Yang kelima, melalui pinjaman tanpa bunga dalam waktu tertentu 12 bulan atau lebih. Untuk produk investasi syariah, yang pertama itu ada tabungan mudharabah, deposito murabahah, giro wadiyah, sukuk obligasi syariah, reksadana syariah, saham syariah. Peran perbankan syariah sebagai natsir, di mana bank syariah itu sebagai natsir pertama pengelola, yang kedua bank syariah sebagai natsir dan pengelola, yang ketiga bank syariah sebagai penerima dana, dan yang keempat, bank syariah sebagai wakil investasi. Adapun prinsip pada produk pembiayaan syariah, yang pertama ada bagi hasil, mudharabah,
Bank bertindak sebagai sahibul mal, pemilik modal, nasabah sebagai mudarib, pengelola keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Yang kedua ada jual beli, murabaha, istisna atau salam. Bank membeli barang atas permintaan nasabah kemudian menjualnya dengan harga plus keuntungan telah disepakati di awal akad. Ada juga prinsip musyarakah syirkah, bank dan nasabah bersama-sama memberikan modal untuk suatu usaha, keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi modal yang diberikan. Dan yang keempat ada ijarah atau sewa. Bank menyewakan aset kepada nasabah dengan imbalan sewa yang disepakati bisa berkembang menjadi ijarah, mutahiyah, bitamlik atau sewa beli. Nah, materi ketiga itu ada investasi dan pasar modal syariah, di mana penanaman modal pada aset atau instrumen untuk memperoleh keuntungan dengan capital change, dividen atau bagi hasil, melibatkan risiko dan horizon waktu. Untuk definisi pasar modal itu bagian dari pasar modal umumnya dengan karakteristik transaksi dan produk yang sesuai dengan syariah mengacu pada DSN, MUI, dan OJK. Di mana yang pertama itu ada larangan maisir, melarang spekulasi dan perjudian, larangan gharar, melarang ketidakjelasan dalam akad, larangan riba, tidak memperbolehkan bunga atau tambahan, dan larangan lainnya babi, senjata, miras, judi, dan sebagainya. Nah, adapun instrumen dan perkembangan pasar modal syariah, yang pertama ada saham syariah, efek ekuitas yang memenuhi prinsip syariah. Yang kedua ada sukuk atau obligasi, surat berharga syariah atau bukti kepemilikan. Yang ketiga ada reksadana syariah, wadah investasi kolektif berbasis syariah. Yang keempat efek beragun aset, portofolio aset keuangan syariah, dire syariah, dana investasi real estate syariah. Yang keenam ada waran syariah, efek memberi hak membeli saham syariah. Nah, pada perkembangan di Indonesia, 1912, bursa pertama pada tahun 1977 itu diaktifkan kembali. Pada tahun 1997, reksadana syariah pertama. Tahun 2000 itu Jakarta Islami Index, JIII, OJK, dan DSM MUI mendukung regulasi yang semakin kuat hingga saat ini. Nah, materi keempat itu ada manajemen investasi dan pasar modal syariah di Indonesia. Di mana pengertian pasar modal syariah itu secara umum pasar modal dapat diartikan sebagai pasar uang yang memperdagangkan sebagai berbagai instrumen keuangan jangka panjang, baik dalam utang, bentuk utang maupun modal sendiri. Pasar modal syariah itu adalah bagian dari aktivitas yang dilarang seperti riba, gharar, ketidakjelasan, dan maisir, spekulasi, prinsip etika dan kepatuhan dalam setiap transaksi. Dalam sejarah pasar modal syariah di Indonesia itu, pertama peluncuran reksadana syariah pada tahun 1997, yang kedua pembentukan Jakarta Islam Index pada tahun 2000, yang ketiga penerbitan daftar efek syariah pada tahun 2007, kedudukan OJK dalam mengatur pasar modal syariah. Nah, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, periode awalnya itu perkembangan sebelum tahun 2000, terus periode penguatannya landasan syariah pada tahun 2000 sampai 2007, periode pengembangan produk dan regulasi itu pada tahun 2008 hingga 2015, dan periode pertumbuhan industri syariah itu mulai dari tahun 2016 hingga sekarang. Nah, instrumen pasar modal syariah ini menyediakan berbagai investasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menambah pendapatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama ada saham syariah, saham perusahaan yang memenuhi kriteria syariah, bebas dari riba, gharar, dan maisir. Yang kedua itu ada sukuk, obligasi syariah, surat berharga berbasis aset nyata bukan utang berbasis bunga. Yang ketiga itu reksadana syariah, wadah investasi kolektif dengan portofolio halal dan pengawasan DPS. Yang keempat ada Exchange Trend Fund ETF atau ETF syariah, di mana ETF yang menginvestasikan dana ke instrumen pasar modal syariah. Nah, fungsi ini untuk mewujudkan alternatif investasi syariah, meningkatkan partisipasi masyarakat
dan mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah. Materi kelima itu ada manajemen risiko dan investasi syariah, di mana manajemen risiko itu suatu proses yang sistematis dan struktur dalam mengidentifikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat berdampak pada tujuan organisasi atau proses. Tujuan utamanya itu untuk membantu organisasi mencapai tujuan dengan mengelola potensi risiko secara efektif. Secara etimologi, risiko dari bahasa Arab itu risk, suatu yang dikaruniakan Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Nah, investasi syariah adalah kegiatan investasi yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Harta dipandang sebagai amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipertanggungjawabkan. Aktivitas investasi harus berupaya mengembangkan harta secara finansial sekaligus menjaga kemuliaan ibadah. Nah, larangan riba bersumber dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 menjadi fondasi fundamental dalam keuangan syariah. Jenis risiko dan prinsip manajemen risiko Islam itu risiko umumnya pada investasi. Yang pertama ada risiko pasar market risk, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko hukum. Nah, pada risiko khusus investasi syariah ada risiko kepatuhan syariah, risiko akad, risiko bagi hasil, dan risiko aset. Prinsip manajemen dalam perspektif Islam ini seperti tawakal dan ikhtiar. Nah, prinsip musyawarah dan keadilan, larangan garan dan maisir, prinsip transparansi dan akuntabilitas, menghindari berbagai risiko, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Nah, dalam strategi mitigasi dan instrumen syariah di Indonesia ada 3, diversifikasi portofolio, sebar investasi ke berbagai instrumen halal untuk mengurangi konsentrasi. Yang kedua, manajemen akad jidyah, gunakan akad yang jelas sesuai dengan ketentuan fikih muamalah Islam. Yang ketiga, penetapan batasan risiko, tentukan risiko limit sesuai profil risiko investasi syariah. Nah, instrumen syariah dan profil risiko itu yang pertama ada saham syariah, suku aplikasi syariah, reksadana syariah, deposito mudharabah, emas syariah. Yang kedua ada kerangka regulasi di Indonesia seperti OJK, Otoritas Jasa Keuangan, DSN MUI, Dewan Pengawas Nasional, Bank Syariah atau BI, dan undang-undang yang terkait. Nah, dari materi pertama hingga kelima saya menarik kesimpulan bahwa manajemen dan rencana investasi syariah itu memerlukan perencanaan terstruktur, tujuan yang jelas, instrumen halal, dan evaluasi berkala sesuai dengan prinsip Islam. Materi kedua, investasi pada perbankan syariah. Bank syariah menyediakan instrumen halal berbasis bagi hasil, mudharabah, menghindari riba, dan mendukung perekonomian Islami. Materi ketiga, investasi dan pasar modal syariah. Instrumen pasar modal syariah beragam mendukung pertumbuhan ekonomi yang bermartabat, bebas riba, gharar, dan maisir. Materi keempat, manajemen investasi dan pasar modal syariah. Pasar modal syariah terus berkembang di Indonesia dengan regulasi OJK dan DSM MUI yang semakin kuat dan transparan. Dan materi kelima, membahas manajemen risiko dan investasi syariah. Manajemen risiko syariah mengidentifikasikan dan mengendalikan risiko sesuai prinsip Islam dengan dimensi etika yang lebih luas. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.